Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia ya. Di pagi hari ini dan Solikin mau bahas tentang perpadian. Padi ini saya tanam lur ya. Ini memang sengaja untuk sampel aja. Perawatannya itu ada beberapa hal ya dalam perawatannya. Memang untuk sampel. Nah di sini banyak yang mengalami kendala-kendala. Nah, jadi kita bisa membahas perkendala di tanaman padi, baik itu di daun, batang, dan pembuahannya. Nah, itu kita menjadi bahan bahasan. Nah, sekarang kita akan bahas padi yang mulai menguning ya. Nah, seperti ini. Padi yang mulai menguning pucuk ya. Nah seperti ini ya. Padi yang mulai menguning pucuk ini sengaja saya potol. Nah ini ya. Ini menguning pucuk seperti ini. Sebelum merata sampai ke sini, itu seharusnya kita memberi nutrisi tambahan ya. Supaya isinya tuh mentok di sini. Dan jangan lupa memberi fungisida atau pencegahan terhadap hama. Nah itu ya, biar tidak terjadi gosong-gosong seperti ini nih. Ini karena apa? Disengat walang sangit ini ya, disengat walang sangit. Untuk pencegahannya itu harus di dini hari. Mulai padi itu mau jebol ya, mau jebol itu harus kita fungisida. Dan setelah menjebul ya, jebul keluar malainya itu ya, pengisian. Nah itu kalau teknik Pak Sol itu ada dua. Yang pertama untuk mengantisipasi terjadinya ini walang sangit, saya kasih fungi ya, kasih fungi. Setelah itu 3 hari saya kasih nutrisi biar pengisiannya itu sampai mentok ke bongkot ini. Nah gitu ya. Dan kita harus menjaga daun malai ini harus tetap terjaga mulus. Nah ya, jangan sampai terjadi gosong-gosong seperti ini tuh, jangan ya. Nah itu, ini bisa menyebabkan kurang padatnya pengisian di bulir padi kita gitu. Itu menurut Pak Sol di perpadian ya. Nah gitu ya. Jadi Pak Sol membimbing banyak ya yang sudah saya bimbing di pertanian padi. Itu saya suruh menambahkan nutrisi yang sifatnya itu organik ya. Organik, yaitu yang ada kaitannya dengan obat buah. Bahasanya itu di sini itu nyebutnya obat buah. Nah, dan jangan lupa ya, selalu saya ingatkan biar tidak terjadi hal-hal demikian, fungi dan insek digunakan. Jangan beli yang murah-murah ya, beli yang mahal ya, yang mahal, karena harga nggak mungkin istilahnya itu kualitasnya itu nggak bagus gitu. Nah gitu ya. Jadi saya sarankan beli aja yang mahal ya gitu. Kan banyak tuh petani muda ya, apa tuh petani muda itu yang nggak tahu bahan ini untuk ini ya. Intinya tanya untuk walang sangit yang mahal gitu aja, untuk ulet yang mahal. Nah itu kalau nggak tahu bahan aktifnya gitu ya, itu pasti bagus. Nah tinggal nanti mencari ilmunya ya, itu di channel Pak Sol di TV Primer ini ya. Silahkan ditanya-tanya. Tepat penyepraiannya itu di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari atau di sore hari, nanti kita konsultasikan demikian. Nah gitu. Jadi untuk petani muda atau petani yang belum paham tentang perpadian ya, karena ilmu padi ini menurut saya itu memang kalau dibandingkan dengan tanaman keras itu rumit ya. Padi itu rumit, obatnya itu banyak macam, jenis padinya banyak macam, dan padi yang
jenisnya sama, ditanam di tekstur tanah yang berbeda juga berbeda, ya, baik itu hasil pertumbuhan dan hasil tonase di akhir panennya nanti tetap beda. Nah, itu butuh ilmu-ilmu yang istilahnya itu perlu dikonsultasikan. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Itu menurut saya tentang hal perpadian ini. Jadi semangat menjadi petani. Karena apa? Kerjaan sekarang ini sulit loh ya. Kamu kerja di toko ataupun di pabrik itu seperti saya ibaratkan kamu tuh ada di dalam mesin. Kamu sebagai baut kecil di dalam mesin diputar-putar kayak gitu. Ya. Nah, nanti kalau kesinggung kamu jadi emosional. Nah, mending kalau ayahmu atau kamu punya uang sewa, kebetulan tempatmu di desa, nggak usah malu di pertanian, gitu ya. Nanti kita konsultasi. Nah, gitu. Nah, kalau boleh saya informasikan ya, saya ini mempunyai suatu pupuk organik ya, ini Agiogreen pupuk Hayati Majemuk. Ini sudah full banget kandungannya ini lah ya. Ada unsur hara mikroba, unsur hara mikro, dan unsur hara makro. Nah, di sini sudah dilengkapi ZPT, asam amino, asam humatnya itu pH-nya itu sampai 12. Nah, itu ya. Ini berbentuk serbuk ya. Dalam penggunaannya setengah kilo ini bisa dicampur dengan fermentasi air 100 liter dan juga ditambah NPK 1616. Nah, itu masalah pertambahannya ini harus dikonsultasikan ya. Jangan sampai nggak dikonsultasikan. Kenapa? Karena MT1, MT2 di daerah mana itu beda. Beda apanya? Tekstur panas, itu cuaca, itu mempengaruhi dalam percampuran NPK 1616-nya, dan ukuran penggunaan dalam per liter fermentasi itu beda ya. Nah, jadi yang sudah pernah membeli Agiogreen tidak melalui Pak Sol ya, nah boleh konsultasi dengan Pak Sol ya, boleh. Nah, gitu ya. Ini memang harganya itu mahal, tapi kualitas itu memang mantap gitu. Padinya memang bagus, dari batang sampai ke pucuk ini selalu hijau, bulirnya selalu berisi padat. Nah, gitu. Gitu loh ya. Jadi nggak usah ragu, silahkan konsultasi dengan Pak Sol seputar pertanian padi dengan menggunakan Agiogreen dan juga ini NPK Aquagreen. Nah, ini kemasan 1 liter itu loh ya. Ya, bisa dimengerti ya. Silakan ditanya-tanya. Padinya yang kena sundep, padinya yang kena kresek, padinya yang kena potong leher, bagaimana cara mengatasinya? Pak Sol siap untuk mendampingi gitu. Terima kasih yang sudah menonton video saya ini. Kalau Anda senang, silahkan dibagikan dan ditekan tanda subscribe-nya. Ya, TV Primer selalu untuk Anda.